With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you. With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay. Semenjak akhir bulan Juni kemarin berusaha keras untuk menyelamatkan anak-anak generasi penerus bangsa ini dari perilaku-perilaku kejahatan yang mengancam mereka. Kejahatan ini bisa menimpa siapapun dalam kategori anak, bisa menimpa mereka dimanapun. Karena saat ini kecanggihan teknologi, terutama handphone yang bisa dipakai untuk video call maupun untuk melihat hal-hal yang belum selayaknya dilihat oleh anak-anak tersebut. Sehingga mulai akhir bulan Juni, minggu terakhir bulan Juni 2022, Polda DIY mendapatkan informasi tentang tindak pidana ini, kemudian berusaha keras untuk mengungkapnya. Dan alhamdulillah hari ini bisa kita sampaikan satu pelaku yang sudah kita amankan di Polda DIY dan sudah dilakukan penahanan. Kronologis cerita lengkap tentang peristiwa ini Pak Dirkrimsus akan menyampaikan kepada kita semua. Silakan Pak Dirkrimsus. Baik, terima kasih Pak Kapolres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, kami hormati, kami banggakan rekan-rekan media, juga seluruh masyarakat khususnya di daerah provinsi, daerah istimewa Yogyakarta. Hari ini kami mau menyampaikan pengungkapan oleh Subdit Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta terkait mengenai kejahatan terhadap anak berupa eksploitasi dan distribusi materi pornografi dan melanggar kesusilaan dengan korban anak melalui jaringan media sosial dan media online. Jadi pada tanggal 21 Juni 2022, Babin Kamtibmas di Desa Argosari Sedayu itu menerima laporan dari guru sekolah dan orang tua siswa. Jadi ada 3 orang anak ya, yang dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal itu dalam keadaan yang kaget dan menangis karena mereka ketika dihubungi itu ternyata diajak, ini anak umur 10 tahun nih, perempuan ya, diajak untuk melihat alat kelamin dari pelaku ya, melalui fasilitas video call. Jadi handphone itu langsung dimatikan pembicaranya, kemudian mengadu kepada orang tua. Kami langsung tanggal 22 Juni melakukan profiling terhadap semua data yang ada. Posisi pelaku kami bisa ketahui dengan inisial FAS alias Bedol, umur 27 tahun. Kami lakukan penangkapan di daerah Klaten, Jawa Tengah. Bagaimana modus operandinya? Jadi ternyata pelaku tersangka ini dia bergabung dengan beberapa grup
aplikasi yang kita kenal dengan nama WhatsApp, ya. Yang juga didapatkannya itu setelah sebelumnya bergabung di aplikasi sosial media Facebook Group. Jadi dari sana sudah ada nomor-nomor yang memang dipersiapkan, dan itu adalah targetnya adalah korban anak. Sekali lagi korban anak. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak jelas usia 18 tahun ke bawah dikatakan sebagai usia anak. Setelah dia mendapatkan target korban, langkah yang kedua dilakukan oleh pelaku adalah mengaku sebagai teman sebaya atau kakak kelas. Ini istilah yang kita katakan dalam kejahatan pornografi anak atau kejahatan terhadap anak dengan istilah grooming. Ya. Grooming artinya bagaimana dia membuat target ini menjadi nyaman, bisa berhubungan. Nah, ini yang sarana media sosial yang sangat berbahaya. Celah-celah ini yang dimanfaatkan oleh pelaku, karena tinggal mudah mengubah identitas, memasang foto wajah siapa dan sebagainya, mengaku siapa. Anak-anak umur 10 tahun, mereka belum bisa mendapatkan pengetahuan yang cukup dan tidak didampingi oleh orang tua. Ini bisa menjadi calon-calon korban dari kejahatan-kejahatan ini. Kemudian yang terakhir, pelaku mengakui bahwa sejak bulan Mei 2022 dia sudah mencoba menghubungi 4 orang korban, dan ini kami sudah koordinasikan dengan psikolog termasuk dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak beserta Bapas untuk membantu proses terhadap anak-anak yang sudah dihubungi dari pelaku ini. Setidaknya kita menjamin bahwa secara psikologi kondisi keguncangan kejiwaannya tidak berpengaruh terhadap proses pertumbuhan mental. Ini sekali lagi, tadi sudah disampaikan Pak Kabid Humas, ini adalah suatu upaya kepolisian di dalam melindungi anak-anak sebagai aset bangsa. Ini saya juga minta rekan-rekan media betul-betul mengambil angle ini bukan dari sisi keberhasilan polisinya, tetapi bagaimana di sekitar kita sekarang banyak sekali terjadi hal-hal seperti ini. Nanti akan saya jelaskan di belakang kenapa ini sangat menarik. Kemudian kami juga tetap, karena ini adalah scientific crime investigation, kami memanggil Biro Psikologi SDM Polda DIY untuk melakukan pemeriksaan psikologi. Ya. Hasilnya bahwa memang tersangka FAS ini secara kompetensi, secara mandiri dan bertanggung jawab atas keterangannya, jadi dia secara sadar, ya. Dan dia mengerti bahwa yang dilakukannya adalah kejahatan. Kedua, dia mengerti itu perbuatan dilakukannya itu sebenarnya karena hasrat seksual. Jadi mengalami suatu kepuasan tertentu ketika melakukan perbuatan tersebut. Kenapa dia memilih anak-anak? Ini pertanyaan kita lagi. Karena dia merasa yakin dengan anak-anak tujuannya bisa tercapai. Ya. Ini yang harus betul-betul kita lihat. Ini juga harus memerlukan sebuah proses solusi apa yang mau terjadi setelah ini. Ya. Kemudian yang terakhir, dia tadi sudah juga menjelaskan, dia memiliki adanya unsur resiko keberbahayaan mengulangi perilakunya. Karena dari 4 orang yang dihubunginya tidak ada satu proses yang membuat dia cukup puas dengan satu. Jadi berlanjut. Untuk itulah kita sampai melakukan proses penegakan hukum terhadap yang bersangkutan. Dari barang bukti digital, nah ini yang menarik selanjutnya, pengembangan informasi. Ya, dari barang bukti digital yang kami terima, yang kami sita di lapangan terkait tersangka FAS, kami menemukan 10 grup percakapan yang dikatakan sebagai WhatsApp group kalau kita kenal, ya. Rata-rata satu WhatsApp grupnya mencapai 250 anggota. Apa isinya? Ya ini aja yang dibicarakan yang dari tadi. Sharing video, sharing foto, sharing nomor telepon target, dan semua rata-rata usia anak. Ini harus kita mengerti bahwa begitu berbahayanya sosial media yang ada sekarang. Nah, bahkan yang lebih gilanya, saya bisa bilang gila,
Ada satu WhatsApp, satu akun Facebook grup beranggotakan 91.000 ya, member. Ini masih dianalisa posisinya apakah juga ada jaringan luar negeri. Ini membicarakan dan men-sharing nomor-nomor korban anak untuk kemudian pelaku tersebut di-invite. Ini close group, jadi close group, tidak grup terbuka, ini close ya. Jadi harus daftar dulu, kalau di ACC oleh admin bisa masuk ya. Nah, dari semua itu kita mengumpulkan 3.800 image. Ini terdiri dari video dan foto. Saat ini kami coba melakukan dengan metode analisa wajah ya, maupun juga gambar dengan tools yang kami miliki. Ini ada 60 gambar yang merupakan produksi baru, belum pernah beredar, dan korbannya adalah anak. Ya. Ini yang sekarang kami sedang melakukan target pengejaran, anggota masih di lapangan. Kita harapkan dalam 1-2 hari ini semua tim sedang bergerak ya. Ada yang sampai ke Kalimantan, juga ada di daerah Sumatera Selatan. Kita berharap ini bisa terungkap tuntas. Jadi tuntas, karena yang akan kita kejar ini adalah admin maupun orang men-sharing video tersebut pertama kali. Dengan harapan apa? Kami bisa menemukan korban-korban anak ini di mana? Ini target kita. Korban-korban anak yang menjadi objek di dalam perilaku menyimpang pornografi maupun kesusilaan itu, kita bisa temukan keberadaannya ada di mana. Kemudian berdasarkan pasal yang kita kenakan, itu kita kenakan di dalam undang-undang pornografi maupun juga undang-undang ITE dengan ancaman hukuman sampai dengan di atas 5 tahun. Tetapi ini juga perlu ada proses nanti. Ada suatu proses secara psikologi yang secara stimultan ketika kita minta bantuan, karena ini operasinya adalah operasi bersama. Ini juga sudah pernah kami lakukan dulu di Polda Metro Jaya. Ini operasi ini kita akan melibatkan semua stakeholder dari kementerian, kemudian KPAI, dan juga kami meminta bantuan dari agen penegakan hukum internasional, baik dari Barreskrim, kami mulai jalur Barreskrim dan Interpol, juga kepada Federal Bureau Investigation melalui satuan tugas khusus yang namanya Violent Crimes Against Children. Jadi satuan tugas khusus dibentuk untuk mengatasi atau menanggulangi seluruh kejahatan-kejahatan terkait terhadap anak. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, bahwa kami Mas nanti selanjutnya Pak Wakil mau menyampaikan juga di pesan Pak Kapolda. Terima kasih. Terima kasih Pak Mas, Pak Direktur, rekan-rekan media, selamat siang. Sudah kita sama-sama dengarkan penjelasan secara teknis pengungkapan perkara ini. Kami ingin menyampaikan pesan kami dari Bapak Kapolda terkait dengan peristiwa yang terungkap. Jadi rekan-rekan, peristiwa kejahatan cyber yang dialami oleh anak-anak kita ini bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Di mana modus operandi dengan mencari anak di bawah umur, kemudian diajak berkomunikasi, berayu, kemudian menjadi korban pelanggaran asusila dan pornografi tadi, agar orang tua kita sebagai tenaga pendidik juga mengawasi anak-anaknya dalam menggunakan media sosial dan aplikasi di telepon pintar yang ada pada saat ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita jangan pernah abai dan memberikan komunikasi kepada anak-anak tersebut tanpa pengawasan yang baik. Ada game online, aplikasi maupun sarana media sosial di seluruh konten di media online. Kemudian apabila menerima informasi, mengetahui, melihat kejadian yang terkait dengan kejahatan cyber tadi, agar menghubungi pihak yang berwenang atau bisa ke Direktorat Reserse Kriminal khususnya di Subdit Cybercrime. Mungkin 3 hal itu yang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Baik, terima kasih rekan-rekan. Yang
digunakan oleh pelaku menghubungi korban. Kemudian yang kedua, ini kita sempat mendapatkan potongan gambar di belakangnya pada saat pelaku menunjukkan alat kelaminnya kepada korban. Dan ini spray serta sarung bantal ini yang menjadi bukti petunjuk bahwa betul itu adalah pelaku yang ditemukan, sesuai identik untuk proses yang ada ini. Nah, ini dari handphonenya sendiri sudah selesai dilakukan proses pengamatan dan barang bukti digital secara data elektronik, dan ini yang sedang kita lakukan pengembangan untuk mengejar kelompok yang lainnya.